Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kearifan lokal budaya di Sumatera Utara yang mulai tidak eksis serta faktor dan solusinya. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, ada Oktavianda, kedua ada Agusya Putra Hamid Tonga, ketiga ada Angelina Nebaho, keempat ada Dian Indira Putri, kelima Elisa Manurung, enam Nizwa Putri Salsabila, dan yang ketujuh ada Maya Minda Oktavia. Sebelum kita masuk ke materi kearifan lokal budaya di Sumatera Utara, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan ciri khas etika dalam nilai dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kearifan budaya lokal yang mulai tidak eksis lagi, yang pertama ada mengongkal holi. Upacara mengongkal holi merupakan upacara menggali tulang belulang di masyarakat Batak Toba. Dalam masyarakat Batak Toba, holi berarti tulang atau tulang belulang. Disebut juga saring-saring, yaitu tulang tengkorak dari orang yang telah meninggal. Adapun rangkaian kegiatan dalam upacara adat mengongkal holi, yang pertama ada manopot aka hula hula nisi ongkalon, yakni memanggil raja keluarga dari kelompok marga pihak istri, baik yang kandung atau hanya hubungan marga yang bertujuan untuk memberitahukan, meminta izin, juga mengundang untuk turut hadir pada saat pelaksanaan upacara mengongkal holi. Nah, setelah manopot aka hula hula dilaksanakan, yang selanjutnya ada martonggo raja, yang merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan upacara mengongkal holi, yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan dari pihak keluarga, kapan hari H pelaksanaan, peralatan dan biaya yang diperlukan dalam acara mengongkal holi tersebut. Nah, setelah itu kita masuk pada acara mengongkal holi. Setelah martonggo raja ditetapkan dengan hasil-hasil mufakat, maka selanjutnya dilaksanakan acara mengongkal holi. Pada hari H yang sudah disepakati, semua unsur kekerabatan Dalian Natolu diwajibkan datang di rumah keluarga yang melaksanakan mengongkal holi. Saat upacara mengongkal holi dilaksanakan, ada beberapa benda yang wajib ada pada saat upacara tersebut dilaksanakan. Yang pertama, ada ulos penampin. Ulos penampin dalam upacara mengongkal holi dipakai untuk menampung tulang belulang dan merupakan tanda ketulusan seorang paman kepada anak perempuan yang melaksanakan tradisi penggalian tulang belulang tersebut. Yang kedua, mengombak. Makna simbol mengombak dalam upacara mengongkal holi merupakan proses penggalian tulang belulang orang yang telah meninggal. Nah, selanjutnya ada air jeruk purut dan kunyit. Makna simbolik air jeruk purut, selain sebagai pembersih tulang belulang, air jeruk purut dipercikan ke tanah kuburan yang akan digali agar proses penggalian dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pada kunyit berfungsi untuk mencegah atau menjaga warna tulang belulang agar tidak pudar. Air jeruk purut dan kunyit ini memiliki simbol kesucian maupun kemakmuran untuk semua keluarga yang melaksanakan upacara mengongkal holi. Setelah itu ada kain putih dan ulos ragiduk. Makna kain putih dan ulos ragiduk dalam upacara mengongkal holi sebagai lambang kesucian dan pembungkus tulang belulang yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada ampang. Makna simbol ampang dalam upacara mengongkal holi sebagai tempat atau bakul yang digunakan untuk meletakkan tulang belulang. Nah, yang selanjutnya ada batu napir. Makna simbol batu napir dalam upacara mengongkal holi sebagai tempat penyatuan tulang belulang dari nenek moyang yang telah kita gali tadi. Dan setelah semua ritual mengongkal holi siap dilaksanakan, ada satu ritual lagi yang harus kita laksanakan, yaitu acara sepulang dari kuburan. Setelah acara mengongkal holi selesai dilaksanakan, acara di rumah sepulang dari kuburan adalah doa bersama. Untuk doa bersama tersebut didahului dengan makan bersama. Dalam makan bersama, pihak keluarga yang melaksanakan upacara mengongkal holi menyembelih seekor kerbau untuk lauk. Sekarang kita masuk pada faktor atau penyebab sudah tidak eksis lagi. Salah satu faktor yang menyebabkan upacara mengongkal holi sudah jarang ditemui dikarenakan dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup tinggi atau fantastis.
Pelaksanaan adat Mangongkal Holi biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 170 juta. Biaya tersebut digunakan untuk membeli kerbau, melengkapi peralatan pesta seperti tenda dan musik, biaya transportasi keluarga yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan adat, membeli ulos, membeli daging babi yang biasanya sebanyak 500 kg, membeli peti kecil sebanyak jumlah tulang belulang yang akan digali, membeli perlengkapan makan seperti nasi, dan biaya pembangunan tambak atau tugu yang berbentuk kerucut sebagai tempat peletakan tulang belulang. Biaya yang digunakan saat pembangunan sebanyak 150 juta. Biaya ini biasanya digunakan untuk membeli alat-alat bangunan seperti semen, pasir, batu, keramik, besi sebagai penyangga bangunan. Sehingga biaya pesta dan pembangunan tugu total keseluruhannya sebesar 327 juta. Selain dari segi biaya, ada satu penyebab lain, yakni banyaknya masyarakat Batak yang merantau keluar pulau, bahkan keluar negeri, yang menyebabkan budaya Mangongkal Holi ini sudah asing bagi mereka. Adapun solusi yang dapat kami berikan, yakni yang pertama ada culture experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Yang kedua, culture knowledge, yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk mengedukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan budaya itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaannya sendiri. Tradisi Mekarwani dalam etnik Batak Toba, di mana tradisi ini diadakan oleh orang tua. Biasanya dirayakan untuk upacara saat seseorang dilahirkan ke dunia ini atau kelahiran seorang anak, yang disebut juga dengan nama Mengalang Hesek. Adapun yang berperan penting dalam tradisi ini yaitu hula-hula. Pihak perempuan dari perempuan tersebut yang disebut hula-hula akan membawa ulos mangiring atau deke yang sering kita sebut dengan ikan mas yang diarsik, yang diberikan kepada anak perempuannya dan menantu laki-lakinya beserta cucu mereka yang lahir. Hula-hula datang membawa ikan dan juga berupa sayuran dalam Batak Toba yang disebut bangun-bangun, di mana kedatangan hula-hula diyakini akan membawa berkat bagi keluarga kecil mereka, hela mereka, dan borunya. Dalam tradisi ini, semakin tahun semakin luntur, berubah, nggak tetap gitu. Adapun faktornya yaitu karena tidak adanya pengenalan tradisi dari orang tua mereka, karena faktor perkembangan zaman gini. Kemudian mereka sudah jarang mengikuti tradisi ini, mungkin karena di perkotaan lebih mengikuti tradisi yang ngetren. Kemudian faktor dari masyarakat itu sendiri, biasanya kalau menurut pengalaman saya, asal mah sehat-sehat hita, berarti tidak usah pun berpesta, yang penting sehat-sehat sajalah dalam anak saya ini lahir, begitu ujar mereka. Dalam hal ini faktornya karena sifat manusia itu sendiri yang tidak mau tahu dan terlalu sepele. Kemudian dari hal ini, agar tetap terjadi kelestariannya, terjaga dalam upacara tradisi Mekarwani ini, kita sebagai masyarakat Batak Toba maupun orang tua seharusnya memberikan panduan tradisi ini kepada orang tua dan khususnya pasangan yang baru menikah, agar mereka dapat memahami tradisi ini dan apa manfaatnya dalam kehidupannya,
yang juga diketahui dalam tradisi Batak Toba pastinya perlunya kekerabatan dan hula-hula untuk menyelenggarakan pestanya, untuk menjalin tali kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Margala adalah salah satu jenis permainan anak yang dilakukan oleh anak-anak etnis Batak di daerah kawasan Danau Toba. Permainan ini disebut juga salah satu jenis olahraga tradisional. Permainan ini mengandalkan kerja sama tim, mengandalkan kecepatan kaki dan pikiran untuk mengatur strategi mengalahkan lawan. Dan ada sebagian daerah Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, menamakannya dengan marcabor, mirip dengan permainan galasin atau biasa disebut dengan gala asin atau gobak sodor di beberapa daerah lainnya. Permainan ini juga menjadi model pembelajaran gerak dasar berbasis permainan olahraga tradisional pada usia 10-12 tahun, dan di mana permainan ini menarik, menyenangkan dan variatif serta mudah dilakukan. Permainan Margala ini menuntut kecepatan setiap para pemainnya, sebab permainan ini apabila tersentuh oleh lawan main maka ia akan langsung kalah. Selain itu dituntut pula pada kekompakan antara pemainnya karena saat permainan dilangsungkan biasanya tidak terjadi komunikasi. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok, setiap kelompok yang menjaga ibarat membaca arah gerak para lawan, layaknya untuk menghitung strategi dan peluang yang ingin diciptakan. Maka seperti itulah hakikat permainan Margala ini. Permainan ini hanya saja bermodal dengan menggambarkan dan membentuk garis permainan di atas tanah atau lapangan yang tersedia. Bentuknya terdiri dari 3 garis horizontal dan 3 garis vertikal yang membentuk 4 kotak, dan kotak itulah yang menjadi arena permainan. Adapun cara bermainnya adalah pada mulanya 3 orang lawan berkesempatan untuk menjaga 3 titik terdepan, dan ada seseorang yang berkesempatan menjaga di tengah garis vertikal. Dan kemudian yang menjadi pihak lawan akan berusaha memasuki arena yang telah dijaga tadi. Lawan akan berusaha masuk dengan cara jangan sampai badan mereka tersentuh oleh pihak yang menjaga. Apabila seorang pihak lawan yang masuk badannya tersenggol oleh tim yang menjaganya, maka berarti lawan tersebut kalah dan permainan digantikan oleh pihak yang menjaga tadi. Namun, jika lawan lolos, maka akan mendapat tambahan nilai dan posisinya akan kembali ke tempat semula yang untuk memainkan permainan yang kedua kalinya. Permainan tradisional ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan permainan Margala ini adalah salah satu permainan sebagai hiburan resmi para raja Batak. Permainan ini dulunya dimainkan pada saat rondang bulan atau poltak tula yang artinya terang bulan. Dan ketika terang bulan, rondang bulan inilah seluruh rakyat berkumpul di halaman rumah sang raja. Permainan tradisional ini adalah permainan yang sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya karena bagi remaja yang memainkannya biasanya mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sekaligus mencari jodoh. Dapat dikatakan pula pada budaya Batak dahulunya permainan ini sebagai ajang pencarian jodoh. Terdapat pula fungsi pada permainan ini, yaitu yang pertama fungsi rekreasinya, yang kedua sebagai media belajar, dan hal ini penting terutama untuk anak-anak. Yang ketiga, permainan ini bertanding yang bersifat keterampilan fisik, misalnya berfungsi untuk mengembangkan kecepatan gerak otot-otot pada pemain kecil itu. Permainan yang bertanding yang bersifat siasat fungsinya untuk mengembangkan daya pikir. Fungsi lain lagi ialah sebagai fungsi pedagogi yang mendidik seorang anak juga orang dewasa untuk menjadi orang yang bersifat sportif, jujur, mengembangkan sikap solidaritas, kerjasama, saling menghargai dan menerima orang lain tanpa melihat perbedaan, menaati peraturan. Permainan tradisional Margala ini sudah tidak eksis lagi pada kalangan muda zaman sekarang. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti faktor pertama, adanya pengaruh dari gadget atau kemajuan iptek. Faktor yang kedua, adanya pergeseran budaya dan nilai
terhadap suatu permainan. Faktor yang ketiga, kurangnya ketertarikan kalangan muda pada permainan tradisional karena tidak adanya tantangan pada suatu permainan tersebut. Faktor yang keempat, pengaruh lingkungan dan pola interaksi yang menyebabkan tingkatnya kontak langsung dengan anak-anak yang bermain permainan modern. Lalu, solusi melestarikan permainan Margala ini ada beberapa cara. Yang pertama, mengadakan kegiatan khusus untuk permainan tradisional. Seperti lembaga pendidikan menjadikan permainan tradisional tersebut sebagai salah satu program yang perlu dikembangkan di sekolah melalui program ekstrakurikuler sebagai muatan lokal di sekolah tersebut, sehingga akan tumbuh dalam jiwa anak tersebut rasa cinta akan budaya lokal sendiri, dan pada akhirnya permainan tradisional akan menjadi alternatif pilihan dalam aktivitas bermain anak, sehingga menjadi basic kekuatan dan sportivitas yang membantu anak untuk tumbuh berkualitas di saat dewasanya kelak. Yang kedua, lembaga budaya ataupun sanggar budaya yang ada perlu menjadikan permainan tradisional ini sebagai aset yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Yang ketiga, membuat permainan tradisional menjadi lebih menyenangkan. Seperti pemerintah yang menangani bidang pendidikan perlu membuat program khusus untuk menghidupkan permainan tradisional tersebut dengan membuat kebijakan yang akan mengatur bentuk pelaksanaan program permainan tradisional di sekolah ini. Contohnya, mengadakan lomba dari permainan tradisional tersebut. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang permainan tradisional tersebut. Masak adalah seni bela diri kuno asal Sumatera Utara, tepatnya dari bela diri suku Batak yang berpakaian hitam-hitam. Masak ini dikenal memiliki ilmu-ilmu kebatinan dan tidak sembarangan orang untuk mempelajarinya. Konon masak dirangkai dengan langkah-langkah dan jurus-jurus untuk menghidupkan dan mengaktifkan 9.909 urat manusia, yaitu bela diri Batak untuk menyatukan darah manusia dengan Tuhan, tenaga dalam yang berguna untuk membela diri dan untuk kesehatan. Seni bela diri Batak yang biasa digunakan sebagai hiburan dan atraksi pada pesta besar di tanah Batak. Seni bela diri Batak yang biasa digunakan untuk menyambut para raja dan tamu kenegaraan. Nama jenis mosak yang paling terkenal adalah mosak babiat. Sabuk atau peringkat dalam mosak babiat ada 9 peringkat atau sabuk, yaitu yang pertama sabuk tapak pagar. Dalam sabuk atau peringkat ini dipelajari dasar seni bela diri Batak, mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan dengan langkah menjaga muka, belakang, kiri, dan kanan. Yang kedua, sabuk desa Nawalu. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah 8 penjuru mata angin dan langkah panen Nabolon yang berada dalam satu desa selama 3 bulan. Selama 3 bulan sesuai dengan kitab panen Nabolon. Yang ketiga, sabuk bintang 7. Pada peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus dengan menggunakan panca indera. Sabuk keempat yaitu sabuk tapak Seleman. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus kekuatan dari 3 benua, yaitu benua atas, benua tengah, dan benua bawah. Yang kelima, sabuk bintang 5. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus ilmu 5 jari dan 5 darah manusia yang dapat disatukan dengan darah Tuhan. Yang keenam, sabuk siopat Suhi. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus mengenai kekuatan yang ada pada urat dan tubuh manusia. Yang ketujuh, sabuk bintang Todo. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus serta kekuatan bumi. Ke-8, sabuk Bolat. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus serta menggunakan udara, kesaktian, dan kesucian. Yang terakhir adalah sabuk Ingsun. Dalam peringkat ini, mosak Batak mempelajari langkah dan jurus inti dan kunci rahasia dari seluruh sabuk yang 8. Jadi sabuk yang ke-9 ini adalah induk dari seluruh mosak Batak. Penyebab sudah tidak eksisnya mosak
terbagi menjadi dua, yaitu satu, terdapat banyak jenis bela diri dari luar. Kedua, kemajuan teknologi telah membuat budaya dalam masyarakat berakulturasi. Untuk melestarikan budaya Mosak, satu, para pemerintah diharapkan mengundang para pendekar Mosak Batak untuk diberdayakan. Dua, sebagai kegiatan ekstrakurikuler. 3. Pemerintah membuat event Moksak. 4. Mengundang semua pendekar Moksak agar mengikuti event Moksak. 4. Membuat kumpulan atau organisasi Mosak. Kemudian ada Maranggap. Maranggap adalah satu tradisi di mana tetangga bermalam di rumah keluarga yang baru memperoleh anak. Dulu kegiatan ini bisa sampai 1 minggu bahkan lebih. Di hari terakhir, Maranggap akan ditandai dengan makan bersama. Namun dengan perkembangan zaman, Maranggap ini semakin tidak eksis lagi. Adapun faktor yang menyebabkannya yaitu adanya faktor ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor perkembangan zaman. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dan efisiensi waktu. Untuk itu, adapun solusi melestarikan Maranggap ini, yang pertama, kelembagaan adat Batak Toba lebih bisa intens dalam mensosialisasikan tradisi. Yang kedua, para generasi muda agar dapat diarahkan berpartisipasi dalam acara adat. Dan yang ketiga, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan pada masyarakat. Demikian penjelasan mengenai kearifan lokal budaya Sumatera Utara yang tidak eksis lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.